Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Juanilahi, NIM 2061310 dari Farmasi C. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum mandiri tentang kelarutan kualitatif. Kelarutan adalah jumlah zat yang dapat terlarut dalam sejumlah pelarut sampai membentuk larutan jenuh. Apabila larutan diubah, maka hasil kelarutannya juga berubah. Pada praktikum kali ini, bahan-bahan yang digunakan yaitu gula pasir, garam, ada bedak, dan tepung, serta air dan air panas. Serta alat yang digunakan yaitu gelas sebanyak 4 buah, sendok makan sebanyak 4 buah, dan stopwatch. Percobaan pertama yaitu pengamatan kelarutan. Langkah-langkahnya: yang pertama, masukkan air ke dalam masing-masing gelas sampai tingginya setengah gelas. Yang kedua, masukkan masing-masing bahan gula, garam, bedak tabur, tepung sebanyak 1 sendok makan ke dalam masing-masing gelas. Lalu aduk hingga 1 menit dan amati yang terjadi. Yang pertama yaitu masukkan gula ke dalam gelas sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya yaitu masukkan garam sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya yaitu masukkan bedak ke dalam air dan gelas. Selanjutnya yaitu kita masukkan tepung ke dalam gelas. Dari percobaan ini dapat diperoleh hasil yaitu gula akan larut dalam air dalam waktu kurang lebih 1 menit. Yang kedua, garam dalam air akan cepat larut dan tidak memakan waktu. Tepung dalam air sukar larut dan bila didiamkan dia akan menghasilkan endapan. Yang terakhir, bedak dalam air dia sukar larut. Sebagian bedak akan mengendap dan sebagiannya akan menggumpal di permukaan air. Masuk ke percobaan yang kedua yaitu faktor yang berpengaruh pada kelarutan suhu. Yang pertama, kita siapkan gelas. Isi gelas dengan air biasa. Lalu tambahkan sesendok gula, aduk. Catat waktu menggunakan stopwatch yang dibutuhkan untuk melarutkan gula tersebut. Dalam praktikum ini, gula dalam air biasa akan larut dengan waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari semenit. Kemudian isi gelas kedua dengan air panas setinggi setengah gelas. Tambahkan sesendok gula, aduk, catat waktu menggunakan stopwatch yang dibutuhkan untuk melarutkan gula tersebut. Dalam percobaan ini dapat dilihat gula dalam air panas lebih mudah larut dengan waktu yang lebih cepat.
Berdasarkan praktikum, kesimpulannya yaitu gula yang dilarutkan dalam air panas lebih cepat larut daripada gula yang dilarutkan pada air biasa karena pengaruh suhu. Semakin besar suhu, maka kelarutannya juga semakin besar. Percobaan 2 yaitu pengadukan. Yang pertama, siapkan gelas, 2 gelas. Isi gelas pertama dengan air biasa setinggi setengah gelas. Tambahkan sesendok gula. Aduk, catat stopwatch yang dibutuhkan untuk melarutkan gula tersebut. Isi gelas kedua dengan air setinggi setengah gelas, tambahkan sesendok gula tanpa diaduk. Catat waktunya. Fall in love too easily. I'd fall in love too fast. I fall in love too terribly hard for love to ever last. Berdasarkan percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengadukan mengakibatkan partikel antara zat terlarut dan pelarut. Semakin banyak jumlah pengadukan, maka zat terlarut umumnya lebih mudah larut. Semakin besar pengadukan, maka semakin banyak zat yang terlarut. Percobaan 3 yaitu pengenalan larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Cara pertama yaitu kita siapkan gelas, isi dengan air hingga setengahnya. Kemudian kita masukkan sesendok garam ke dalam air tersebut, aduk hingga larut. Masukkan lagi sesendok garam ke dalam air garam tersebut. Aduk hingga semua larut. Masukkan lagi garam hingga tidak ada yang larut. Jika penambahan garam sudah terlihat tidak ada yang bisa larut, panaskan gelas tersebut di dalam wadah yang berisi air mendidih. Aduk hingga garam yang tidak larut bisa larut semua. Aduk nggak nih? Setelah larut semua, dinginkan dalam air biasa atau air dingin supaya cepat. That's you. What the hell is this all about? Oh, I get it. He's one of those kind of guys, huh? Berdasarkan percobaan ketiga, dapat disimpulkan bahwa jenis kelarutan ada 3, yaitu larutan belum jenuh. Larutan belum jenuh adalah larutan di mana fase terdispersi atau zat terlarutnya kurang dari nilai yang dibutuhkan atau reaksi yang berlangsung tidak tepat habis bereaksi. Sehingga larutan yang dihasilkan akan bersifat encer. Dan ketika ditambahkan lagi zat terlarut ke dalamnya, maka fase pendispersi atau pelarut masih mampu melarutkannya kembali. Yang kedua yaitu larutan tepat jenuh. Larutan tepat jenuh adalah larutan di mana fase terdispersi atau zat terlarutnya sesuai atau tepat dari nilai yang dibutuhkan
atau reaksi berlangsung tepat habis bereaksi dan terbentuk kesetimbangan, di mana laju pelarutan dan laju pengendapan memiliki nilai yang sama, sehingga ketika ditambahkan lagi zat terlarut ke dalamnya, maka fase pendispersi atau pelarut sudah tidak mampu melarutkannya kembali dan akan terbentuk endapan. Yang terakhir yaitu larutan lewat jenuh adalah larutan di mana fase terdispersi atau zat terlarutnya lebih dari nilai yang dibutuhkan, atau reaksi yang berlangsung tidak tepat habis bereaksi, sehingga larutan yang dihasilkan akan menghasilkan endapan. Ketika ditambahkan lagi zat terlarut di dalamnya, maka fase pendispersi atau pelarut sudah tidak mampu melarutkannya kembali dan menghasilkan endapan yang lebih banyak. Sekian praktikum farmasi fisik yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.